Harga BBM naik. Bali Lahadalia, Menteri SDM Republik Indonesia, dicaci maki oleh warganet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Akhirnya gue menemukan arti yang sebenarnya dari bolu ketan. Botak lucu, kelakuan kayak setan. Coba lu bayangin diem-diem jam 12 malam tiba-tiba Pertamax naik. Dan kenaikannya itu lumayan gila. Jadi 16.250 per liter. Ini yang sering nyanyi MBG mendingan lu pada tobat. Tapi kan yang naik Pertamax bang, bukan Pertalite. Jadi nggak ngaruh. Pale lu nggak ngaruh. Kalau Pertamax naik, kelas menengah itu bakal pindah ke Pertalite. Yang pasti bakalan bikin Pertalite itu jadi langka. Bahkan sekarang kabarnya juga udah langka. Gue udah pernah bilang kalau ini masalah bom waktu doang. Kelihatannya aja tuh BBM tuh nggak naik tuh aman-aman aja. Ujung-ujungnya kelas menengah lagi yang kena. Kapan kelas menengah kita naik kelas? Kapan kelas menengah jadi tambah kuat? Kalau ujung-ujungnya selalu dibikin sengsara. Mana yang kemarin teriak-teriak MBG Mas Bahlil ganteng? Mana? Mana suaranya? BBM naik ya. Dari 12.300 jadi 16.250. Nyanyi terus si ganteng ya. Makan tukang punya bolu setan. Emang ngasu kalian semua tuh ya, ngelola negara nggak becus, ngelola APBN nggak becus, komunikasi kayak tai, negara katanya baik-baik saja, apanya? Dolar 18.000, Pertamax sekarang 16.000, program prioritas nggak ada gunanya. Apa urgensinya bangun batalion itu di setiap kabupaten 2? Apa coba yang kalian bangga-banggakan tentang MBG? MBG cuma bisa dikorupsi, cuma bisa ngeracunin, Kopdes programnya masih nggak jelas. Capek bener deh. Gimana menurut kalian? Kemarin ada yang koar-koar, katanya BBM aman, kagak bakalan naik. Aman dari mananya Bahlul? Barusan gua ngebeli bensin Pertamax yang tadinya 12.300 naik jadi 16.250. Segitu lu kata kagak naik. Sakit jiwa lu. Diam-diam pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Hal yang sangat mengejutkan terutama bagi kalangan masyarakat bawah. Memang kita ketahui bahwa Pertamax bukanlah jenis BBM bersubsidi, namun masyarakat atau rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk Pertamax tidak dinaikkan karena ini masih sangat terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun faktanya tanpa pemberitahuan, tanpa informasi lebih awal, jam 12 malam, tanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax 92, yang semula harganya Rp12.300, menjadi Rp16.250. Bisa dibayangkan, dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, yang begitu sulitnya orang mencari kehidupan, banyaknya pengangguran, PHK di mana-mana, tiba-tiba secara diam-diam pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Hal yang sangat mengecewakan, sangat disayangkan. Pemerintah tidak mendengar, pemerintah tidak merasakan jeritan hati rakyat kecil. Di saat banyak pejabat yang berebut kursi empuk, yang berebut lahan-lahan basah untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya dari uang rakyat. Di sisi lain, rakyatnya diperas dan ditindas dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya hanya ingin membuka atau mengetuk hati nurani para pejabat-pejabat pengambil kebijakan, bahwa meskipun hanya sedikit, belajar merasakan apa yang pernah dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Ruslan Buton. Tanya ke saya, jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Harga Pertamax resmi naik hari ini jadi Rp16.250 per liter. Kita simak apa kata Menteri Bahlil. Kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung,
rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya, jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Paten memang Pak Menteri SDM. BBM naik malam tadi saat kita semua lagi istirahat. Gue masih gak ngerti motivasinya apa ngambil kebijakan yang besar malam hari itu, apa gitu motivasinya. Pertamax jadi 16.000, ini salah satu bukti bahwa pemerintah udah gagal dalam mengelola negara dan jauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat. Dan lu udah gak usah nyanyi lagi MBG Mas Bahlil Ganteng, itu gak perlu. Gak usah lu lagi mati-matian membela MBG dan Koperasi Merah Putih. Udah saatnya proyek mercusuar yang ngabisin anggaran dan celah korupsinya besar itu dihentikan. APBN yang sebagian besar dari pajak rakyat itu jangan terus-terus dihambur-hamburkan kalau nggak mau negara ini kolaps dan bangkrut. Lagu lama kaset kusut, naikin BBM tengah malam, biar apa? Biar nggak rame. Gelagat lu pada kayak maling, kerjanya malam pas orang lagi pada tidur. Lagian kalau emang kebijakannya baik, kenapa diumuminnya diem-diem pas orang lagi pada tidur? Tai lah lu semua, tai babi lu, bulu ketan, kontol. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun. Baru bangun tidur tiba-tiba ada berita Pertamax naik jadi 16.000 sama perak. Kok bisa naik ke tengah malam? Kok bisa? Semuanya naik. Bensin naik, dolar naik, semua naik. Ini logo pasti pas kemana Pak? Ngisi gocap nggak full, nggak pas. Kocak. Rabu 10 Juni 2026 pada dini hari sekitar pukul 2 atau 3, BBM Pertamax dari Pertamina resmi menaikkan harganya dari 12.500 menjadi 16.500. Ini kalau saya kalkulasikan kenaikannya sekitar 20% kurang lebih. Jadi gimana nih teman-teman semuanya? Apakah ada yang bensin motor atau mobilnya sudah diisi full tank dari sebelum kenaikan harga, atau malah pusing pagi-pagi melihat berita kenaikan harga BBM ini karena bensin motor mobilnya pada kosong gitu ya? Ya, kita doakan saja semoga rupiah semakin menguat dan kita, para pejuang rupiah, juga diberikan kenaikan gaji agar kenaikan-kenaikan atau inflasi di Indonesia ini tidak terlalu berasa bagi kita semua. Semangat terus para pejuang rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Harga Pertamax tadi malam naik teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kalau kemarin Pertamax harga 12.000, Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka ketika Pertamax naik 16.000, bahkan 1 juta pun, Allah tetap akan memberi rezeki kepada kita. Kata si paling sahih yang lain doif. Emang bener nggak salah. Tapi masa iya kepada kezoliman kita diam? Terus entar ngomong lagi, kalau nasihatin pemerintah langsung, jangan lewat sosmed lah. Ente yang memperkarakan khilafiyah, yang sifatnya masih furu, masih bisa ditolerir, ngatain orang lain bid'ah, subhat, ngomongnya juga lewat sosmed, nggak langsung datengin saudara-saudara ente. Lagian mau ngomong sama pemerintah langsung emang gampang. Lah belasan diplomat dari negara-negara lain yang mau ketemu presiden aja, sekian bulan baru ketemu, itu pun juga ketahan lama banget. Apalagi cuma rakyat jelata. Kadang-kadang udah kayak Amerika pendukung Zionis aja standar ganda. Ya Allah, tolong save dan sebarkan pesan ini agar rakyat bangkit dan si paling sahih paham. Barakallahu fikum. Harga BBM naik lagi. Rakyat dipaksa untuk berhemat. Sementara para pejabat terus berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kenaikan harga BBM selalu menjadi kabar buruk bagi rakyat kecil. Di saat kehidupan sudah semakin sulit, lapangan pekerjaan terbatas, harga kebutuhan pokok terus melonjak, dan daya beli masyarakat semakin melemah, pemerintah justru kembali mengumumkan harga kenaikan BBM yang pada akhirnya akan menambah
beban jutaan rakyat Indonesia hari ini. Tidak heran bila pada akhirnya kemarahan publik meluap kepada Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia yang menjadi sasaran empuk dari kritik keras warganet. Sebab dalam pandangan banyak orang, setiap kali harga BBM naik, yang diminta untuk berkorban selalu rakyat. Rakyat diminta untuk memahami kondisi global. Rakyat diminta untuk memahami fluktuasi harga minyak dunia. Dan rakyat diminta untuk memahami kondisi fiskal negara, serta memahami berbagai macam alasan teknis lainnya. Namun pertanyaannya, kapan pemerintah akan benar-benar memahami kondisi rakyat Indonesia saat ini? Bagi pejabat, kenaikan harga BBM mungkin hanya angka dalam laporan. Tetapi bagi pedagang kecil, kenaikan harga BBM berarti biaya distribusi yang lebih mahal. Bagi para petani, kenaikan harga BBM berarti biaya produksi yang meningkat. Bagi para nelayan, kenaikan harga BBM berarti berkurangnya keuntungan dari hasil melaut. Bagi para buruh dan pekerja harian, kenaikan harga BBM berarti bertambahnya pengeluaran transportasi di tengah pendapatan yang tidak ikutan naik. Yang lebih menyedihkan lagi, kenaikan harga BBM hampir selalu menjadi pemicu kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Ongkos angkutan pasti akan naik. Tarif transportasi pasti juga akan naik. Harga sembako juga pasti ikutan naik. Dan pada akhirnya, rakyat kembali menjadi pihak yang menanggung seluruh dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, warga tentu berhak untuk bertanya, apakah pemerintah benar-benar memiliki strategi untuk melindungi daya beli masyarakat? Yang paling membuat publik geram adalah kesan bahwa pemerintah selalu cepat menyesuaikan kebijakan yang memberatkan rakyat. Namun, sering kali terlihat lamban dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana kritikan-kritikan keras dan cacian kepada para pejabat publik hari ini, terlebih khususnya kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Saat harga BBM naik, keputusan bisa diambil dengan cepat. Namun saat rakyat menuntut harga pangan yang stabil, lapangan kerja yang lebih baik, dan kesejahteraan yang lebih merata, prosesnya seringkali berjalan sangatlah lambat. Itu adalah fakta yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini. Pemerintah boleh saja berargumen bahwa kenaikan harga BBM adalah konsekuensi ekonomi yang tidak bisa dihindari. Namun, dalam negara demokrasi, rakyat juga berhak untuk mengkritik dan mempertanyakan setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Salah satunya tentang program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Kritik itu bukanlah tindakan anti pemerintah. Kritik itu sesungguhnya adalah bentuk kepedulian agar setiap kebijakan diambil dengan mempertimbangkan nasib masyarakat yang paling rentan, khususnya rakyat kelas menengah ke bawah. Jika pemerintah sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentang investasi yang meningkat, dan berbagai capaian pembangunan, maka rakyat juga berhak untuk menuntut agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh mereka. Sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna jika pada saat yang sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote
terus dipaksa untuk mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, persoalan harga BBM bukan hanya soal energi atau angka dalam neraca keuangan negara. Ini adalah soal keadilan sosial. Ini adalah soal keberpihakan. Ini adalah soal apakah pemerintah hari ini benar-benar hadir untuk melindungi rakyatnya, ataukah mereka hanya sekedar untuk meminta rakyat agar terus berkorban demi menutupi berbagai macam persoalan yang mereka ciptakan sendiri. Sebab ketika harga BBM naik, yang terbakar bukan hanya uang di dompet rakyat Indonesia, tetapi juga harapan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di negeri yang katanya kaya akan sumber daya alam. Kritik ini bukan sekedar luapan emosi, melainkan suara kegelisahan jutaan masyarakat yang merasa beban hidup mereka terus bertambah, sementara janji kesejahteraan terus menjauh dari kenyataan. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong pertimbangkan kembali tentang kenaikan harga BBM ini. Karena fakta yang sesungguhnya hari ini, seperti yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi, banyak rakyat yang mengamuk, banyak rakyat yang menolak, bahkan banyak rakyat yang pada akhirnya mencaci maki kepada Menteri SDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Hidup Jokowi!